Hai anak-anak cerdas, lihat gadis cantik berambut baru itu. Ia ingin memindahkan buku-bukunya ke raknya yang baru. Apakah kalian bisa memberi ide agar dia tidak kesulitan membawa buku-bukunya? Bagaimana? Menggunakan kereta dorong bayi? Oke, apalagi? Meja TV yang beroda? Oke, good idea. Dia memang harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu yang memudahkan kerja atau usaha dikenal sebagai pesawat sederhana. Itu yang akan kita pelajari pada kali ini. Macam pesawat sederhana, ada pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Pengungkit atau tuas merupakan pesawat sederhana yang berbentuk batang, memiliki bagian-bagian berupa titik beban, tempat meletakkan beban, titik tumpu untuk tumpuan atau kekuatan, titik kuasa tempat melakukan gaya. Kemudian ada lengan kuasa yang merupakan jarak dari titik tumpu ke titik kuasa, dan lengan beban jarak dari titik tumpu ke titik beban. Berdasarkan posisi ketiga titik utamanya, tuas dikelompokkan menjadi yang pertama tuas jenis 1, titik tumpunya di tengah. Contoh adalah gunting, catut, tang, dan lain-lain. Kemudian tuas jenis yang kedua, titik beban di tengah. Contoh adalah pemotong kertas, gerobak sorong, kacip, dan lain-lain. Kemudian tuas jenis 3, titik kuasanya yang di tengah. Contoh adalah sekop, cangkul, pinset, dan stapler. Keuntungan mekanik atau besarnya kemudahan yang diberikan ketika kita menggunakan pengungkit dapat dihitung menggunakan rumus KM sama dengan LK per LB atau KM sama dengan W per F, di mana KM adalah keuntungan mekanik, LK adalah lengan kuasa, LB lengan beban, W adalah berat beban, dan F adalah gaya. Ternyata prinsip tuas terdapat pula pada tubuh kita ketika kita melakukan kerja seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berbentuk lingkaran. Terdapat 3 macam katrol, yaitu yang pertama katrol tetap. Katrol ini menempel pada kayu atau tempat tertentu. Keuntungan mekanik dari katrol tetap ini adalah 1, di mana besarnya gaya yang dilakukan sama dengan berat beban yang diangkat. Kemudian yang kedua adalah katrol bebas. Katrol ini meluncur pada tali dengan membawa beban. Keuntungan mekaniknya adalah 2, di mana besarnya gaya setengah dari beban yang dipindahkan. Kemudian yang ketiga adalah katrol majemuk atau yang disebut dengan sistem katrol, menggunakan katrol lebih dari 1. Keuntungan mekanik yang didapatkan sama dengan jumlah tali penghubung antar katrolnya. Bidang miring adalah pesawat sederhana berupa papan yang dimiringkan. Contoh, tangga, mata bor, paku ulir, dan lain-lain seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Keuntungan mekanik yang didapatkan ketika kita menggunakan pesawat sederhana bidang miring dapat dihitung dengan rumus KM sama dengan S per H, di mana S adalah panjang papan yang kita gunakan dan H adalah ketinggian bidang miringnya. Atau juga kita bisa menggunakan rumus KM sama dengan W per F, di mana W ini berat beban dan F adalah besarnya gaya. Pesawat sederhana roda berporos atau roda bergandar ini merupakan alat yang terdiri dari roda yang dihubungkan dengan gandar sehingga dapat berputar bersama. Contoh seperti yang ada pada gambar ya, ada kursi dorong, kemudian ada setir mobil, kemudian setir kapal, kemudian ada sepatu roda. Sedangkan keuntungan mekanik yang kita dapatkan ketika kita menggunakan pesawat sederhana ini dirumuskan dengan KM sama dengan W per F atau KM sama dengan R besar per R kecil, di mana R besar merupakan jari-jari roda dan R kecil merupakan jari-jari gandar. Anak-anak kesayangan Purina,
Pembahasan materi pesawat sederhana masih ada kelanjutannya loh, yaitu bagaimana kita menerapkan rumus-rumus yang ada, baik pada tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Jadi, tunggu kelanjutannya ya. Oke, untuk kali ini sampai di sini perjumpaan kita. Tetap semangat mengukur prestasi. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.